Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Tra dalam Basyiroh, bincang asik siroh, bincang siroh ala isi dengan asyik dan santai. Assalamualaikum pemirsa pencinta siroh Indonesia, apa kabar? Alhamdulillah kita ketemu lagi ya pada hari ini. Di episode ke-24 Basyiroh, yang hari ini kita akan terus melanjutkan obrolan tentang kisah-kisah perjalanan kehidupan dan perjalanan dakwah Rasulullah SAW yang kita ambil dari buku bacaan kita ya, Ar-Rahiq. Ini susah nih kalau ngomong bahasa Arabnya. Ar-Rahiqul Mahtum. Astagfirullahaladzim. Yang disusun oleh Mubarak Furi ya, Syekh Mubarak Furi. Ya, itu buku yang kita sama-sama baca ya, dan juga pemirsa bisa ikut baca bersama di Ibroh ya. Nah, untuk materi hari ini kita sudah membaca bersama Rabu lalu ya, tentang peristiwa Isra Mi'raj ya. Dan hari ini obrolan kita, saya ditemani oleh dua sahabat saya, yaitu Mbak Dian. Assalamualaikum Mbak Dian. Alhamdulillah akhirnya berhasil ditarik-tarik untuk datang ke sini untuk ngobrol ya. Makasih ya Mbak Dian atas kesediaannya. Gantiin Teh Noi. Dan yang kedua Umi Husen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih lagi ya, udah mau datang lagi, jangan pernah bosan. Insya Allah. Nah, jadi gini, tentang peristiwa Isra Mi'raj itu, kalau misalnya kita mungkin dari kecil lah ya, kita kan selalu ada acara tuh di SD, waktu kita SD gitu ya, untuk SD, SMP, SMA zaman itu ya. Nggak tahu kalau zaman sekarang masih ada nggak? Jadi acara khusus juga. Isra Mi'raj. Ada. Yaitu biasanya kita diingatkan ya bahwa pada saat itu umat Islam diperintahkan untuk sholat 5 waktu ya. Kemudian dikisahkan juga perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas sampai ke langit ke-7, kemudian ke Sidratul Muntaha, di mana di situ Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya cerita-cerita itu, kisah-kisah itu yang kita dengar ya. Tapi dari kelas yang kita ikuti ya, ternyata banyak hal-hal atau banyak nilai-nilai yang kita belum pernah dengar sebelumnya. Saya pengen ngobrolin lagi. Memang kita udah baca kemarin ya di Ibroh ya, tapi kan kita baca letter lah gitu ya, nggak singkat dikit. Saya pengen lebih tahu, lebih mendalam lagi gitu, hal-hal yang tidak biasa dibicarakan gitu ketika kita menyebut peristiwa Isra Mi'raj. Nah, tapi sebelum itu saya pengen nanya ya, kan ini nih perjalanan Rasulullah nih ya, mulai dari pemboikotan ya, 3 tahun itu Rasulullah ya mengalami banyak tekanan ya. Setelah pemboikotan, paman beliau wafat. Padahal paman beliau itu yang sangat mencintai beliau dan melindungi beliau gitu, dan beliau juga tentunya sangat mencintai beliau, paman beliau Abu Thalib. Kemudian beberapa hari kemudian istri beliau Bunda Khadijah wafat juga. Kemudian setelah keduanya wafat kan tekanan terhadap umat Islam makin keras ya, sehingga beliau berpikir bahwa beliau harus mencari tempat baru, dakwah yang lain, yang baru lah, di mana beliau bisa menyampaikan risalah-risalah Allah ya dengan lebih efektif gitu. Mencarilah beliau tempat. Salah satu yang kita udah bahas adalah beliau mendatangi Taif. Ternyata di Taif beliau dikecam habis-habisan, bahkan ditolak dan lain sebagainya, diusir. Apakah ya peristiwa Isra Mi'raj ini ya Ummu Husen itu ada kaitannya nggak dengan peristiwa ini? Kan kayaknya sedih banget gitu ya. Ada nggak kaitannya dengan itu? Ada Mbak Tra. Ya seperti yang Mbak Tra tadi sampaikan kan, tahun ke-10 itu Rasulullah itu banyak mendapatkan kesedihan ya, cobaan gitu kan.
beliau kehilangan pamannya, kehilangan istrinya, padahal baru saja diboikot. Beliau pergi ke Taif itu dengan harapan mendapat pusat dakwah baru, karena Mekah itu kayaknya udah gak kondusif gitu kan. Beliau berharap banget di Taif itu beliau bisa diterima gitu kan. Harapannya besar banget lah beliau gitu. Tapi nyatanya begitu sampai Taif, beliau itu boro-boro diterima. Ditolak, bahkan beliau tuh mendapatkan penolakan yang menyakitkan gitu kan. Dengan hinaan kata-kata, lemparan batu, sampai beliau itu berdoa, tapi beliau berdoa kepada Allah, ridho dengan semua itu asal Allah tidak marah kepada beliau. Di situ atas semua rentetan penderitaan itu, rentetan kesedihan itu, Rasulullah dikasih hadiah oleh Allah, diberi penghiburan, yaitu dengan peristiwa Isra Mi'raj. Masya Allah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan hiburan ya atas peristiwa-peristiwa yang ya mungkin membuat kesedihan yang telah beliau alami itu. Jadi beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu beliau diperjalankan pula ke langit ketujuh, lalu beliau ke Sidratul Muntaha, di mana Sidratul Muntaha itu adalah ruang hampa makhluk. Makhluk tuh bebas makhluk ya? Iya benar. Jadi nggak ada satu makhluk pun yang pernah memasuki. Bahkan Jibril pun yang menyertai beliau itu cuman sampai langit ketujuh kan? Nggak ikut ke Sidratul Muntaha. Nggak ikut. Jadi Masya Allah itu kan bentuk kemuliaan beliau yang luar biasa dari Allah ya. Jadi beliau yang dihinakan, yang sempit di bumi, beliau itu sungguh dimuliakan Allah gitu kan. Masya Allah. Jadi itu benar-benar suatu penghiburan. Dan sebenarnya banyak di juga. Di Sidratul Muntaha itu Rasulullah kan bertemu sama Allah ya. Iya. Justru di situ beliau ketemu Allah ya. Dan beliau mungkin satu-satunya manusia yang pernah bertemu dengan Allah ya. Betul. Bahkan itu malaikat Jibril aja tidak bisa menyertai. Nggak bisa ke Sidratul Muntaha. Dan sebenarnya banyak sih kemuliaan atau hiburan yang diberikan ke beliau ya. Salah satunya kan juga beliau dipanggil Allah dengan hai hambaku gitu kan. Itu kan tanda keriduan Rob kepada hambanya gitu kan. Kasih sayang itu panggilan terindah, panggilan yang penuh kasih sayang ya. Dan itu panggilan Allah ya khusus untuk Rasulullah. Dan memang kita tahu semua makhluk itu kan memang hamba Allah, tapi kan tidak semua makhluk menghamba kepada Allah. Jadi betapa Allah itu memanggil dengan hambaku itu ya panggilan kasih sayang, panggilan mulia, panggilan. Iya. Jadi kan Rasulullah di bumi dihinakan, tapi beliau dengan peristiwa Isra Mi'raj itu dimuliakan. Itu kan jadi penghiburan yang gitu, penghiburan yang luar biasa kan. Artinya beliau setelah di bumi gitu oleh manusia, beliau dicaci maki, dihina-dina, ternyata justru Rob sang pencipta alam semesta itu justru memuliakan beliau, menyayangi beliau. Karena gitu tadi kan kata Bu Yani itu, Mbak Yani itu kan yang bisa ke Sidratul Muntaha itu kan hanya beliau kan. Jadi Rasulullah itu diangkat ke level tertinggi itu. Nggak ada yang bisa menyamai beliau. Itu kan kalau nggak salah perjalanan Mi'raj itu kan beliau dari satu langit ke langit yang satu lagi itu kan ketemu beberapa nabi kan ya. Nah berarti nabi-nabi itu pun tidak pernah ke Sidratul Muntaha. Jadi itu bukti kemuliaan Rasulullah itu. Ya kan pertama ketemu Nabi Adam, kedua Nabi Isa dan seterusnya ketemu Nabi Musa juga sampai yang terakhir itu Nabi Ibrahim. Terus Sidratul Muntaha gitu. Dan mereka yang nabi-nabi tersebut nggak pernah ya? Nggak pernah. Jadi kan bukti kan jadi jadi bahagia. Spesial ya. Kalau kita misalnya habis sedih gitu, kemudian ada sesuatu yang menyenangkan jadi bahagia kan, jadi sebagai pelipur lara gitu kan. Nah jadi, itu kalau kita mungkin kayak gitu. Anak emas gitu ya. Karena yang lain-lain, karena nabi-nabi yang lain kan belum pernah masuk. Iya.
Jadi Nabi Muhammad aja. penghiburannya yang itu bisa luar biasa, itu bukan penghiburan yang biasa, biasa-biasa aja gitu. sesuatu yang besar. Iya, nggak ada satu makhluk pun yang mendapat penghiburan tersebut itu. Maksud saya bukan bukan Rasulullah anak emas ya, maksudnya Bukan. kalau kita mah gitu sama Iya. anak kita misalnya gitu ya, kan kita kayak punya anak Spesial. emas, gitu kan, spesial Spesial. gitu. Kalau ini nabi gitu, nabi emas itu, hamba Iya. emas gitu. Masya Allah. Nggak ada, Ya, tadi nggak Batra, ada bisa. coba ketika kita menyebut nama Rasulullah itu kan di belakangnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam. Itu tandanya Allah pun ikut bersolawat kepada beliau. Iya, Masya Allah. Itu kan Betul. sementara nabi-nabi yang lain cukup dengan alaihi salam. Alaihissalam. Itu kan juga masalah kedudukan beliau itu sangat mulia kan. Kemudian beliau Ya, sementara dan disitulah beliau merasakan bahwa beliau itu ya spesial gitu, untuk mungkin dengan merasakan rasa spesial itu ya beliau terhibur lah Iya. setelah Iya. Dan itu kesedihan-kesedihan penting juga, itu. Mbak. Jadi ketika tadi ya ada Isra Mi'raj itu, kan tadi sebagai penghiburan juga senang gitu kan. Itu juga sebagai ke dalam diri beliau itu sebagai menambah kekuatan sandaran gitu. Karena apa? Karena nanti setelah ini kan kita ambil hikmahnya ya. Setelah Isra Mi'raj itu, beliau itu akan memasuki fase dakwah yang beda dengan fase sebelumnya gitu. Jadi memang itu hikmah ada peristiwa Isra Mi'raj itu. Jadi ada kekuatan, Ya, penambahan ya, kekuatan ya. bagi beliau gitu. Iya. Nah, apalagi setelah kita- diperlihatkan di oke. Sidratul Muntaha itu ya. Ya kan setelah ini kan beliau nanti akan hijrah, Nah, akan itu. memimpin suatu negara bangsa baru lah Iya. gitu kan, Kan umat pembentukan baru tadi, gitu ya. pembentukan Nah, basis dakwah disinilah baru kan. penguatannya, motivasinya Iya, gitu betul. ya. Selain penghiburan Masya Allah. tadi ada kekuatan buat diri oke, beliau iya, gitu kan. iya, Nah, iya, terus iya. ada lagi nih. Tadi kan Mbak Tra tanya nih apa namanya? Kaitan. Korelasi ya. Mhm. Korelasi antara Taif dengan Isra Mi'raj gitu kan. Nah, itu memang ya. Jadi ketika penolakan tadi, ketika ada penolakan, Rasulullah kan balik ke Mekah. Balik ke Mekah dengan kesedihan dan persoalan, membawa persoalan. Kenapa membawa persoalan? Karena beliau kan ketika ke Taif kan membawa agenda besar. Iya, betul. Agenda besar bahwa beliau itu akan membuka basis dakwah baru. Nah, ternyata ditolak kan. Nah, berarti beliau kan udah nggak bisa ke Taif lagi. Jadi pulang ke Mekah dengan membawa persoalan yang tadi. Nah, Belum selesai lah. belum selesai gitu. Nah, kemudian ini aku pinjam istilahnya Ustadz Asep ya, bukan istilahku sendiri. Jadi kenapa ada Isra Mi'raj itu sebagai shock terapi buat Quraisy? Kenapa dinamakan shock terapi gitu? Karena Isra Mi'raj itu kan sesuatu yang peristiwa yang luar biasa banget gitu, luar biasa, nggak bisa diterima sama akal. Dan ini kan mukjizat ya, karena beliau itu kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau normalnya tuh 2 bulan loh, tapi beliau hanya melewatinya dalam sebagian malam gitu, Setengah malam. ya bukan satu malam ya, sebagian malam, ada yang itu setengah malam gitu. Itu kan nggak bisa dinalar. Nah, kemudian beliau itu kemudian ke Mi'raj. Nah itu kenapa dinamakan shock terapi? Ini kan sebuah peristiwa yang besar yang nggak bisa dinalar begitu, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Ketika Rasulullah itu kembali dari peristiwa Isra Mi'raj itu kan, kembali ke kaumnya, kemudian ke Mekah. bercerita gitu. Kemudian Quraisy kan Kafir Quraisy. Quraisy ya, masa sih ke Palestina hanya sebagian malam yang normalnya 2 bulan gitu. Kemudian tanya kan, coba deskripsikan gitu, kalau kita deskripsikan Baitul Maqdis itu gimana, tiang-tiangnya ada berapa, dan dites lah begitu, kamu bohong apa enggak, kamu membual apa enggak. Nah, kemudian Rasulullah tuh bisa menjawab dengan detail deskripsinya, tiangnya dan sebagainya dengan gamblang yang mereka sudah Pernah ke sana kan, kesana mereka berdagang kan, Iya kan, ke pedagang. Syam, Kan gini, ya. bener juga ya gitu. Tapi kenapa bisa hanya separuh malam? Tapi bener gitu. Itu kan kalau kita adu argumentasi dengan jernih gitu kan, berarti kan harusnya bisa diterima dong, harusnya Mereka menerima ya. Kemudian Rasulullah juga ini loh, ketika Karena mereka yakin juga bahwa Rasulullah belum pernah ke sana kan. belum Karena dulu perjalanan ke Syam kan cuma setengah jalan terus disuruh Iya, pulang gitu kan, iya. ketika ketemu pendeta itu Iya. kan. Jadi Tapi- Rasulullah belum pernah sampai ke Syam tapi sama sekali kok bisa gitu. bener?
Kemudian Rasulullah juga bisa bercerita tentang kafilah itu apa Mbak Yani yang Oh ya, kafilah dagang Quraisy ya, yang beristirahat di Rauha itu. Kemudian ada onta atau yang lepas gitu. Itu bisa menceritakan dengan detail. Dan iya mereka akhirnya kan bener apa yang kalau mereka bilang apa yang Muhammad sampaikan. Dan kafilah-kafilah itu kan nyampe di Mekah kan ditanya ya. Bener enggak gitu. Kan bener kan? Mereka membenarkan gitu. Bahkan Mbak Tra kan beliau kan melihat 3 kafilah datang, ada 3 kafilah dagang. Dan kafilah dagang yang terakhir itu beliau bahkan bisa menceritakan bahwa di paling depan itu ada unta yang ada garis hitamnya. Sebentar lagi kafilah itu akan datang melalui lereng bukit gitu. Dan itu pun benar yang terjadi. Iya, itu kan bukti apa lagi yang mesti disampaikan gitu kan? Artinya boleh dibilang seharusnya mereka percaya lah gitu. Harusnya. Jadi kenapa dia makan shock terapi kan? Kalau peristiwa besar aja begini yang sudah mereka tahu benar ini Muhammad tuh ya. Kalau dia bilang kan Muhammad ya, karena belum muslim, mereka belum beriman ya. Kalau mereka tahu nih yang Muhammad katakan gitu, ini Muhammad benar gitu, nggak membual gitu. Dan ini tapi aneh juga, kenapa bisa setengah malam? Itu kan sebuah kejadian luar biasa. Tapi mereka tetap nggak beriman. Karena itu mujizat. Karena mereka nggak mau berpikir lebih jauh kan. Nah ini kenapa namanya itu Mbak shock terapi itu? Karena dengan kejadian yang luar biasa dan mereka tahu ini benar, tapi nggak mau beriman, ya sudah. Berarti ini kan penegasan. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu penegasan bahwa ya sudah, berarti Rasulullah sudah tidak bisa membangun dakwah di Mekah. Nah makanya akhirnya lanjutannya kan beliau dakwah ke kabilah-kabilah itu, mendatangi pemuka-pemuka kabilah untuk menawarkan bagaimana biar beliau itu bisa membuka basis dakwah baru. Nah yang kita udah yang kemarin dibahas di Basyirah kemarin itu kan 23. Mendatangi kabilah-kabilah itu, ini jadi saling berkaitan gitu. Ceritanya kayak gitu. Jadi orang-orang kafir itu walaupun diberi petunjuk sejelas-jelasnya ya, tetap mereka nggak mau beriman gitu kan. Jadi dengan peristiwa besar apalagi mereka mau beriman gitu. Ya itu udah peristiwa yang luar biasa banget kan. Nah itu yang bahkan mereka malah mencari-cari mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu penyihir lah gitu kan, dikatakan lah gitu. Karena mereka udah bingung nih mau pakai istilah apa lagi gitu. Jadi nggak mau membuka diri gitu enggak. Jadi karena memang peristiwa Isra Mi'raj ini kan bisa dikatakan mukjizat ya, emang mukjizat ya. Dan emang tidak bisa ditangkap dengan nalar, dengan akal. Jadi buat orang-orang kafir itu peristiwa itu bahkan menjadikan mereka semakin kafir, semakin menolak Rasulullah. Beda ya dengan sahabat Abu Bakar ya Mbak Dian ya, ya kan? Beliau kan yang keimanannya udah kuat. Beliau begitu kan, kaum kafir itu berharap Abu Bakar tuh tidak percaya ya, karena ketika Abu Bakar tidak percaya kan otomatis akan pendukung utama Rasulullah tuh akan rontok lah gitu kan. Tapi ternyata karena keimanan sahabat Abu Bakar yang begitu kuat ketika disampaikan dan ketika bahwa itu yang dikatakan Rasulullah seperti itu, beliau mengatakan saya percaya. Bahkan jika Rasulullah mengatakan lebih dari itu pun saya percaya. Masya Allah, buat orang yang keimanannya kuat semakin akidahnya kuat. Jadi orang-orang yang sudah Muslim ketika mendapatkan kisah atau peristiwa Rasulullah Isra Mi'raj itu, mereka makin kuat imannya. Ada yang iya seperti Abu Bakar, ada yang enggak. Jadi kalau aku baca kalau nggak salah nih ya di buku tadi Ar-Rahikal Maktum, kalau nggak di Solabi deh, itu gini, beliau itu ketika setelah Isra Mi'raj itu kan bakal memasuki fase dakwah baru yang tantangannya lebih besar gitu kan. Nah, karena ada peristiwa hijrah dan sebagainya itu. Nah, jadi peristiwa Isra Mi'raj ini juga sebagai filter gitu. Yang benar-benar imannya kuat dia makin kuat seperti Abu Bakar. Tapi yang lemah ada juga yang murtad. Iya, paham. Jadi
berarti setelah peristiwa Isra Mi'raj itu banyak juga dong yang kembali murtad ya. Ada. Nah, kemudian yang tetap beriman Tambah beriman. inilah yang menjadi cikal bakal penopang dakwah ya. Yang Rasulullah sebut-sebut sebagai aset dakwah ini gitu. Ya kan mereka ini karena mereka walaupun kisah yang dahsyat, yang kalau akal manusia itu nggak nyampe aja mereka percaya gitu. Ya itulah mereka yang akan betul-betul yang disebut sebagai aset dakwah dan kemudian menjadi penopang beliau ketika hijrah nanti ya. Terfilter Ya. Jadi tapi jadi bagus juga tuh karena kan ini udah mulai pada fase dakwah ya, artinya udah nggak ada gangguan lah gitu loh dari golongan sendiri gitu. Jadi kedepannya itu memang Rasulullah itu akan memasuki kalau istilahnya tuh rotasi dakwah yang berbeda dengan rotasi sebelumnya, jalan dakwah yang berbeda dengan jalan makanya sebelumnya. Makanya membutuhkan orang-orang atau umatnya yang memang udah yakin betul gitu. Masya Allah ya, takdir Allah, maksudnya rencana Allah tuh udah sedemikian teratur gitu. Ya memang sih kita nggak bisa menolak ya, tapi aku mikir-mikir gini, kalau kita di saat itu tuh bakalan percaya nggak gitu kan? Ngeri ya. Ngeri emang. Ya disitulah kenapa mereka disebut sebagai umat terbaik, Mbak. Berbagai macam cobaan, berbagai macam peristiwa-peristiwa yang di luar. Coba misalnya kalau itu kan dengan tadi ya kita membenarkan dengan bahasa iman. Cuma aku lagi kadang membayangin gini, kalau misalnya pas saat itu hidup begitu. Dan aku ada di mana gitu, aku yang percaya terus atau aku akan yang ragu? Naudzubillah min dzalik. Insyaallah kita tetap yang percaya, amin. Amin. Kayak itu ya, ikut timnya Abu Bakar aja deh. Ya, amin. Ini kan peristiwa yang dahsyat itu ya, maksudnya suatu peristiwa yang dahsyat lah. Sampai Allah itu mencatat ya. Di dalam Al-Quran ya menyampaikan dalam firman surat Al-Isra ya di ayat 1 ya kalau nggak salah, di ayat 1 surat Al-Isra. Gimana Mbak itunya Mbak apa? Baca dong Mbak, coba. Itu kalau nggak salah surat ke-17. Jadi ayat 1 sama ayat 2 itu kalau nggak salah beda gitu ya ininya pembahasannya. Seperti beda. Tapi seolah-olah apakah hanya peristiwa Isra Mi'raj ini hanya dicatat oleh Allah di satu ayat itu aja ya? Coba Mbak. Iya. Nih. Surat Al-Isra ayat 1 ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terus ayat keduanya deh. Ayat kedua ya. Ayat kedua. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Nah, jadi kayak nggak ada hubungannya ya? Nggak, maksud saya, peristiwa sehebat ini kok hanya dicatat dalam satu ayat di surat Al-Isra gitu. Terus tiba-tiba cerita Bani Israel kan terus ngomongin Bani Israel gitu. Kira-kira masih ada kaitannya nggak itu sebetulnya? Ada Mbak. Soalnya kayak enggak kan, tapi sebenarnya ada. Jadi gini, Isra itu kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan di Palestina ya. Di sana itu yang kita sudah paham semua, dah ceritanya udah masyhur, itu kan Rasulullah jadi imam. Beliau mengimami para nabi dan rasul, di belakangnya termasuk ada Nabi Isa, Nabi Musa dan sebagainya. Nabi Musa yang di sini yang dimuliakan, sangat dimuliakan oleh Bani Israel gitu. Nah, dari Rasulullah jadi imam itu bukti bahwa syariat Islam itu menghapus syariat-syariat sebelumnya. Itu memimpin memimpin bukan. Kemudian menjadi pemimpin bagi ini kan nabi-nabi yang lain itu kan, berarti syariat-syariat yang dihapus sebelumnya itu dihapus oleh syariat Islam. Kemudian dengan tadi ya, beliau kan jadi imam tuh, jadi imam para nabi yang sebelumnya. Itu juga bukti bahwa nabi-nabi ini itu
memuliakan beliau dan mengakui keunggulan Iya, beliau iya. dan mengakui kepemimpinan Menerima beliau. Orang kepemimpinan. jadi imam kan gitu kan, mereka makmum kan. Iya, iya, Nah, kenapa tadi ada hubungannya dengan pembangkangan Bani Israel itu? Udah tahu tadi nabinya itu kan jadi makmumnya Rasulullah kan ketika peristiwa Isra. Harusnya nih kalau kita berpikir jernih dan apa namanya ya, kalau kita berpikir jernih terus mau Mencari kebenaran. iya gitulah, objektif lah ya, objektif gitu. Nabi Musa aja mau jadi makmumnya Rasulullah gitu, tapi kenapa Bani Israel tidak mau mengakui gitu? Rasis Nah, mereka. itu kan rasis kan. Dia kenapa? Karena itu mereka maunya itu nabi terakhir itu dari Bani Bani Israel. Israel Nah, juga. ternyata kan enggak. Gitu. Nah, kemudian gini juga. Ketika beliau Mi'raj itu kan, tadi yang aku ini aja tadi Tunggu. Jadi satu nih, surat pertama dan surat kedua itu ada kaitannya. Di situ menunjukkan bahwa gitu ya, ketika Nabi Muhammad Isra itu adalah batas gitu ya, ketika Nabi Muhammad menjadi pemimpin Betul. seluruh umat. Betul. Karena apa? Karena tandanya adalah nabi-nabinya Nabi-nabi. umat Nabi Sebelumnya. Musa, maksudnya Bani Israel ini juga bermakmum pada beliau gitu Iya. kan. Iya. Nah, Itu kemudian satu, ya. Yang kedua itu beliau kan Mi'raj kan. Tadi yang Mbak Yani tadi udah jelaskan bahwa di tingkat ke Sidratul Muntaha itu tidak ada yang bisa naik ke sana. Itu bukti Tidak ada makhluk. tidak ada nabi dan rasul yang Bebas bisa naik makhluk, ke sana. hampa makhluk. Iya, jadi hanya beliau. Itu bukti bahwa tidak ada yang bisa selevel dengan beliau. Masya Nggak ada. Allah. Nah, ya kalau udah seperti ini ya, kok Bani Israel tetap membangkang, tidak mau mengakui beliau gitu kan? kenabian beliau. Itu kalau bahasa ini terus dengan pakai cara apa lagi gitu? Kan udah jelas Rasulullah adalah mulia tadi, Nabi Musa juga bermakmum, tapi tetap kenapa nggak mengakui gitu. Kemudian dari surat Isra ini tadi, Isra itu kan dari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Ini juga dengan peristiwa ini Allah itu mencopot kepemimpinan Bani Israel ya, diserahkan dari Bani Israel sebagai pemimpin umat itu diserahkan kepada Rasulullah. Yaitu dan umat-umat Muslim ya gitu. Jadi Rasulullah itu Itu loh, ini kan keduanya adalah Saling masjidnya terhubung. Nabi Ibrahim kan. ya, jadi Rasulullah itu di dalam diri beliau itu ada mengkoleksi apa namanya ya, menyatukan gitu dua pusat dakwah Ibrahimiyah itu, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi kedua masjid itu berada di bawah tanggung jawab beliau. Betul, Ya. pemimpinnya adalah Penjagaan, beliau. di bawah penjagaan beliau dan Betul. umat-umatnya yang di sekeliling, umat-umatnya juga kan berarti gitu. Jadi Masjidil Aqsa juga tanggung jawab Ada umat tanggung Islam. jawab umat Islam gitu. Itu saling terhubung kan? Ya kan? Nah, berarti gini ya, kita nih sering ya saat ini nih, sering kan kita dengar bahwa orang-orang Yahudi itu merasa dirinya itu the superior bangsa yang superior lah gitu ya, bahwa mereka yang dipilih oleh Tuhan gitu kan, bahwa mereka yang Anak emas terpilih Tuhan. gitu kan, bangsa terpilih, diberi kecerdasan, kecerdikan gitu ya. Kemudian nabi-nabi juga banyak berasal dari Bani Israel gitu kan. Sampai sekarang kan mereka merasa jumawa dengan kondisi ini ya. Makanya salah satunya kan bagaimana mereka dengan seenaknya mengambil tanah Palestina. Ya kan, karena mereka merasa itu tanah dia gitu. Padahal Tanah yang dijanjikan. sejak Isra Mi'raj ini itu udah dibatasin, bahwa udah ditandain lah gitu ya. Udah dicopot Bahwa kepemimpinan umatnya. Udah selesai. Itu Udah selesai. adalah tanggung jawab Nabi Muhammad dan umat Islam Betul. sampai sekarang gitu. Jadi sebetulnya Udah nggak tanggung ada jawab hak. kita juga ya sebetulnya ya. Masalahnya itu ini ya. Mereka kan tadi mengklaim sebagai bangsa superior ya. Dan kebalikannya umat Islam
secara tidak langsung mengakui sebagai sebagai inferior tadi, mengidap penyakit inferioritas. Padahal umat Islam itu adalah sudah diberi kepemimpinan. Tapi umat Islam yang sekarang, Mbak. Hah? Umat Islam yang sekarang. Iya. Kalau yang dulu-dulu enggak dong. Yang kita 800 tahun loh. Iya. Ya kalau menguasai kan 2/3 zaman dari Umar bin Khattab, kan 2/3 bumi ini. Ya kan? Ya makanya sekarang kan maksudnya ya. Sekarang dalam peradaban sekarang itu kita ngaku aja bahwa umat muslim sekarang itu dalam fase kemunduran. Gitu kan? Kita ngaku aja memang iya. Dan kita sedang lagi nggak di panggung peradaban sekarang. Masalahnya adalah inferior. Kenapa kok inferior? Udah mundur. Kemudian inferior. Bukannya oke lah kita sedang dalam fase kemunduran gitu. Tapi jangan inferior dong. Kita cari jalan gimana biar kita naik panggung peradaban lagi. Ini udah mundur inferior gitu. Nah, jadi kenapa naik analisa Mbak Dian sama Mbak Yani kira-kira kenapa sih umat Islam saat ini kok inferior? Kalau menurut aku sih karena umat Islam tuh silau dengan peradaban jahiliyah yang sekarang sedang memimpin ya. Padahal Islam itu kan sebenarnya agama yang universal ya, agama yang bisa masuk ke semua umat ya. Ketika Islam berkuasa itu umat Islam akan merasakan manisnya iman, sedangkan kaum kafir itu akan merasakan keadilan Islam. Tapi mereka yang inferior ini itu silau dengan peradaban jahiliyah yang sekarang sedang mendominasi ya. Padahal apa yang mereka tawarkan itu sebenarnya adalah nilai-nilai regional yang mencoba dipaksakan jadi universal. Dan itu pasti nggak akan bisa menggantikan Islam, nggak akan pernah bisa. Bumi akan hancur ketika mereka itu akan memegang peradaban gitu kan. Berarti dari penjelasan Mbak Yani ya, Husain kayaknya benang merahnya satu. Umat Islam sekarang lupa atas sejarah Islam. Makanya lupa sirah, nggak pernah belajar sirah. Ya, mungkin. Benar. Kalaupun belajar sirah, jadi cuma menghafal aja tahun-tahun, ya kan? Ini lagi nunjuk apa? Aku juga kayak gitu soalnya. Kemarin ya, kita juga alhamdulillah nih kita masuk kelas ini ya. Jadi kita rada-rada agak mulai melek ya. Jadi bahwa ini nunjuk diri sendiri ya. Gini dong, gini balik. Dan umat Islam sekarang juga kayaknya padahal nggak terlalu peduli dengan Masjidil Aqsa ya Mbak ya. Padahal itu kan tanggung jawab kita semua, itu nggak bisa terpisahkan dengan Masjidil Haram kan. Iya. Akibatnya kan umat berantakan ya. Rasulullah kan menghubungkan tadi beliau sebagai pemimpin dua masjid, dua pusat dakwah Ibrahim ya tadi itu kan. Jadi ya tanggung jawab umat Islam. Cuma masalahnya kan sekarang itu sebenarnya kan yang benar itu kan umat muslim itu kan bersaudara. Ikatan akidah. Yang sekarang itu kita terpetak-petak dengan sekat-sekat negara, batasan-batasan, sekat-sekat bangsa. sosial Jadi kalau budaya, sosial budaya. bangsa. Jadi kalau bukan di luar bangsa, itu ya udah bukan saudara. Jadi urusan Palestina ya urusan lo sendiri. Urusan dalam negeri Palestina, hubungan itu urusanmu sama Israel, sama Yahudi, bukan urusan kita gitu. Itu parahnya kan gitu kan. Padahal tanggung jawab kita ya. Iya, karena itu udah. Jadi umat Islam seharusnya adalah saudara kita juga. Seharusnya satu terus tubuh. Inferior tuh gini. Kenapa inferior itu tadi ya udah inferior? Karena inferior itu jadi kan sekarang yang umat Islam tuh nggak di panggung peradaban ya. Jadi mengira gitu. Orang yang tidak paham sejarah gitu ya, mengira bahwa aku bakalan bisa maju seperti yang sekarang sedang di panggung peradaban itu kalau aku seperti mereka. Jadi kita banyak dari kita umat Islam, kita ngakuin aja ya, banyak yang kita itu banyak umat muslim itu yang nggak bangga dengan jati diri sebagai muslim, akhirnya tapi bangga dengan pakai baju yang sedang ada di panggung peradaban gitu. Iya. Tertipu ya itu kan? sebenarnya ya. Karena mereka tidak pernah tahu tadi betul. loh. Mereka Sejarah tidak kalau pernah kita tahu betul siapa dia. Jati diri.
dia tidak tahu siapa dia. Maksudnya dia sebagai seorang Islam gitu, itu tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena tidak mempelajarinya gitu. Islam hanya dianggap sebagai agama percaya kepada Allah gitu, melakukan sholat, puasa, zakat, naik haji gitu. Tapi tidak lebih jauh bahwa setiap langkah kehidupan kita ini ya sebetulnya ada aturannya gitu kan. Belajar sirah itu penting banget tadi, ya kan? Belajar sirah jadi tahu bahwa kita itu bisa loh, kita berada di panggung peradaban dengan begini gitu. Kan sudah dicontohkan kan. Nah, itu kita harus menolak lupa, dan kita juga menolak lupa dengan sejarah. Tapi ada yang tahu bahwa Indonesia bahwa Islam pernah berjaya sampai 800 tahun gitu ya. Ada yang tahu, ilmu Islam juga ada yang tahu. Tapi mereka kemudian suka sinikal gitu, suka sinis. Suka bilang udahlah orang Islam jangan melankoli mikir-mikirin kejayaan masa lalu, yang penting sekarang bisa nggak menjayakan gitu kan. Kita berbicara realnya aja, faktanya aja gitu ya. Jangan jangan terbuai dengan masa lalu. Gitu. Padahal masa lalu itu harus dipelajari. Bagaimana caranya supaya kita diambil hikmahnya, kita bisa maju lagi seperti masa lalu. Kayak saya contohnya nih dari dulu ya, memahami Isra Mi'raj itu, yaitu yang seperti tadi disampaikan Mbak Tetra, adalah perjalanan Rasulullah di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, terus ada perintah sholat, ada burak, udah gitu aja gitu. Dan saya tuh sejak belajar sirah itu baru tahu ternyata di balik itu tuh banyak sekali pelajaran gitu. Terus bagaimana hubungannya antara surat ayat Al-Isra ayat pertama dengan ayat selanjutnya yang kita pikir nggak ada hubungannya gitu kan. Masya Allah, itu belajar. Sekarang tuh kita bisa pede bahwa kita nggak boleh iya aja lah gitu ya sama Yahudi gitu. Karena kan selama ini kayaknya kita merasa, bukan kita ya, mungkin ya sebagian umat Islam lah gitu kan, merasa mereka mereka orang-orang yang terpilih gitu ya kan, mereka orang-orang yang hebat gitu. Tapi dengan mengetahui ini kajian yang diberikan di kelas kita gitu, kita jadi ya mereka udah selesai, masanya udah selesai, udah habis gitu. Tapi semenjak belajar memang kita jadi pede dan kita tuh nggak merasa rendah diri di hadapan orang-orang kafir atau Yahudi gitu, karena kita tuh sebenarnya hamba Allah yang mulia Islam gitu kan. Itu didapat dengan belajar. Mungkin kalau kita nggak belajar juga nggak tahu mungkin. Artinya gini, bukan berarti kita jumawa juga, enggak, tapi artinya gini, nggak usah malu memperlihatkan identitas diri gitu loh. Jati udah diri. Benar. Jangan apa yang minder, menurut kita benar, ya udah anggap Mm-hmm. itu ya memang benar dan perjuangkan kebenaran itu gitu. Betul. Jangan sampai misalnya gini, sekarang ini kan lagi heboh masalah kesetaraan gender, ya, belum lagi yang masalah LGBT. LGBT itu di dunia barat itu udah mau dianggap sebagai hal yang normal aja. Bahkan ada sekolah-sekolah yang misalnya anak tuh pakai baju tuh, kemarin baju kaos, there are only 2 genders gitu kan, hanya ada 2 gender. Itu bisa nggak boleh sekolah suruh ganti baju dong. Karena secara gender itu ada gender lain gitu. Dengan kondisi yang sekarang ini bukan cuma laki-laki perempuan, tapi mereka bisa memilih gitu. Gender itu kan bukan jenis kelamin lagi gitu, tapi bagaimana dia ingin menunjukkan dirinya gitu. Bisa juga laki-laki tapi dia ingin menunjukkan sebagai perempuan. Nah, itu harus diakui gitu loh. Nah, terus kita kan dalam Islam nggak ada kayak gitu. Ya, kita harus berani menunjukkan bahwa saya tidak percaya itu, bahwa itu salah gitu. Kita harus sesuai dengan Islam. Tapi kondisinya kan enggak. Mendukung malah ya. Astagfirullah. Tadi ada itu yang karena tadi ada yang justru malu, berusaha untuk mencari-cari ayat Padahal yang bisa menyesuaikan agar bisa kita terima kayak gitu-gitu. Padahal itu bisa tadi itu Mbak, inferioritas kompleks penyakitnya. padahal Makanya itu, ini ya, apa Mbak? padahal itu bisa membahayakan keislamannya loh, walaupun hanya mendukung aja. Alhamdulillah. Ya itulah. Jadi ya memang ya penyakit inferioritas itu memang ada. Mudah-mudahan ya dengan obrolan kita kali ini ya, podcast ini salah satu wasilah. Begitu. Iya. Jadi Jadi gini, kita tadi ngebahas tentang Isra Mi'raj. Dan kita baru tahu tuh bahwa dalam Isra Mi'raj itu merupakan batas gitu ya, terputusnya ya kepemimpinan
Bani Israel gitu kan, bahwa sekarang yang memimpin adalah Rasulullah gitu. Bukan sekarang, maksudnya begitu Isra Mi'raj itu gitu ya. Iya. Bahwa umat Islam gitu. Dan bagaimana kedua masjid ini ya, pusat dakwah ini di Mekah dan di Palestina itu adalah juga merupakan tanggung jawab umat muslim, umat Islam. Ketika itu adalah Rasulullah SAW. Itu kan kita baru tahu. Nah kemudian kan kita jadi menarik ke zaman sekarang. Oh inilah gitu, kita ya harus tetap berada pada jalan yang sudah ditentukan Allah itu gitu. Nah, kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu gitu bahwa kita harusnya percaya diri bahwa kita adalah ya harus ikut membantulah orang-orang Palestina di sana karena mereka saudara dan juga kita merupakan minimal dengan doa. Tanggung jawab kita lah intinya, harus ada rasa tanggung jawab. Jadi belajar sirah itu penting ya. Makanya kita di sini mengadakan podcast ini sebagai salah satu sarana menyebarkan mudah-mudahan sirah. para pendengar bisa menarik benang merah dari apa yang kita obrolkan gitu. Intinya apa sih? Intinya kita tuh ingin ayo deh kita terus belajar sirah gitu ya, supaya kita tuh makin mencintai Rasulullah SAW dan juga makin kita bisa kembali menjayakan peradaban Islam. Betul. Itu loh. Memahami Karena jalan dakwah beliau. Ya. Memahami jalan dakwah beliau, kemudian juga menjalankannya. Tidak hanya memahaminya, tapi juga meneruskannya sebagai warisan. Ini warisan loh. Dakwah beliau itu warisan buat kita. Kita juga memiliki tanggung jawab yang sama loh. Gitu Kita loh. pewaris Nabi. Pewaris, betul. Aduh. Sudah. Makasih ya. Waktunya sudah habis. Waktunya udah habis. Waktunya udah habis katanya pemirsa. Ya udah. Jadi gitu ya pemirsa, mudah-mudahan lagi asik-asiknya ngobrol disuruh berhenti ya udah nggak apa-apa. Nanti kita ngobrol lagi ya di episode yang akan datang. Terus kita akan membicarakan tentang perjalanan ya kehidupan Rasulullah, perjalanan dakwah Rasulullah SAW ya. Semoga kita terus diberi umur panjang untuk bertemu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Ummu Husain dan Mbak Dian. Mudah-mudahan episode yang akan datang bisa hadir lagi. Amin. Nanti aku di sana. Oke deh, gitu aja ya pemirsa. Ketemu lagi 2 pekan yang akan datang. Buat yang baru saja melihat channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Silahkan komen-komen di bawah, nanti kita baca. Ada pesan, ada kritik, ada saran, monggo ya. Insya Allah kita akan terus memperbaiki channel kita ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.